Bab 299. Bahaya yang tersembunyi. Sebelumnya ketika Louis Lu pergi ke Jinling untuk membantu keluarga Jiang, dia juga membantu Feli Luo menangkap mutan. Setelah waktu berlalu, seharusnya hasilnya juga sudah keluar. Ekspresi Feli Luo tertekan. Dia mengangguk dan berkata, hasilnya sudah keluar. Mutan itu adalah anggota keluarga Liu dari Provinsi E. Dia sudah menetap di Amerika selama 5 tahun. Setelah pulang belum sampai 2 bulan, tiba-tiba dia berubah menjadi seperti itu. Para peneliti menemukan kandungan obat langka di dalam tubuhnya. Setelah penelitian, ternyata itu adalah obat genetik jenis baru. Obat genetik. Louis Lu mengerutkan alisnya. Lalu dia berpikir. Dia teringat saat dia berada di Nanyi dan menghancurkan sebuah tempat penelitian genetika. Tempat penelitian itu adalah milik orang Amerika. Sepertinya akhir-akhir ini Amerika telah melakukan banyak hal. Feli Luo menghela nafas dan berkata, namun sayangnya mutan itu tidak bisa bicara. Dan setelah kita bawa pulang tidak lama, dia meninggal. Dan kita tidak sempat menanyakan apapun mengenai keluarga Liu. Mereka hanya berkata mutan itu sebelumnya bekerja di Amerika. Rincinya bekerja sebagai apa? Dan memiliki hubungan apa dengan Amerika? Keluarga Liu juga tidak tahu. Yang aku khawatirkan sekarang adalah di dalam negara Long mungkin ada beberapa orang yang telah mengikuti penelitian Amerika. Hanya saja mereka belum terungkap. Orang-orang ini bersembunyi di negara Long. Dan cepat atau lambat pasti bahaya yang tersembunyi. Setiap tahunnya ada banyak orang yang kembali ke negara Long dari Amerika. Di antara orang-orang yang ikut serta dalam penelitian, selama tidak mengalami perubahan, paras mereka tidak akan ada bedanya dengan orang biasa. Jadi sangat sulit untuk menemukannya. Saat ini wajah Feli Luo yang cantik terlihat cemas. Dia benar-benar wanita idaman negara. Louis Lu mengulurkan tangannya, lalu memegang kepalanya sembari berkata, kakak ketujuh tidak perlu berpikir terlalu banyak. Tidak peduli apa yang Amerika lakukan. Selama mereka berani mengusik negara Long, maka mereka pasti akan menyesal. Kita hanya bisa mengamatinya saja sekarang. Feli Luo menghela nafas. Lalu matanya yang indah terangkat. Dia menatap Louis Lu sembari berkata, yang terhormat Kaisar Dewa, keamanan negara Long sudah bergantung padamu. Louis Lu terkejut. Kakak ketujuh, bukankah kamu ini terlalu formal? Setelah kembali sadar, Louis Lu melepaskan tangannya dari kepala Feli Luo, lalu memegangi pipinya yang putih. Sembari berkata, bukan bergantung padaku, tetapi pada kita. Ibu kota. Di sebuah villa yang besar. Fandi Gao sudah kembali ke ibu kota. Lalu dia menceritakan hal yang dia hadapi di Jiangnan kepada gurunya Kaisar Naga Putih, Dewi Feli. Tatapan Kaisar Naga Putih terlihat tajam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, aku sudah ingat guru dari Dewi Feli. Bukankah dia adalah Yunayin? Benar. Fandi Gao mengangguk. Yunayin, pelindung hukum dari Pusat Aliansi Ibu Kota. Sekarang dia adalah dekan dari institusi bela diri Ibu Kota. Dia telah mendidik banyak murid yang hebat. Dan dia telah memberikan kontribusi yang besar untuk aliansi bela diri. Feli Luo adalah salah satu muridnya. Ini adalah hal yang paling ditakuti oleh Kaisar Naga Putih. Dan setelah terdiam cukup lama, mata Kaisar Naga Putih berkedip. Lalu dia berkata, minta Mariotan untuk membawa istrinya menemuiku. Fandi Gao mengangguk. Kemudian dia pergi. Setelah dia kembali, di belakangnya sudah ada seorang pria dan wanita. Mereka adalah Mariotan dan Selindali. Mariotan dengan semangat berkata, Kaisar Naga, terima kasih banyak. Terima kasih atas apa? Kaisar Naga Putih berbalik bertanya.
Terima kasih karena kamu telah membantu kami membunuh orang itu. Di perjalanan ke sini, Fan Digao tidak mengatakan apa-apa. Mariotan dan Selindali mengira Kaisar Naga Putih mencari mereka karena ingin memberitahu mereka bahwa Louis Lu sudah mati. Namun siapa yang tahu? Saat ini Kaisar Naga Putih justru berkata, siapa yang memberitahumu orang itu sudah mati? Mariotan terkejut. Kemudian dengan bingung menatap Kaisar Naga Putih. Kaisar Naga Putih terdiam sejenak dan berkata, aku sudah menerima uang keluarga Tan. Aku juga sudah berjanji untuk membantu kalian. Jadi aku tentu saja tidak akan mengingkari ucapanku. Namun orang bermarga Lu itu terkecuali. Kenapa? Ketika Selindali mendengar Kaisar Naga Putih tidak bersedia membunuh Louis Lu, seketika dia kesal. Lalu nada bicaranya menjadi terdengar nyaring. Selama Louis Lu masih hidup, maka dia akan menjadi penghambat. Selindali tentu saja tidak rela. Tatapan dingin Kaisar Naga Putih tertuju pada Selindali. Lalu dia berkata, kamu sedang mempertanyakan aku. Ketika Selindali ditatap seperti itu, seketika dia panik. Mariotan segera berkata, Kaisar Naga jangan marah. Selinda hanya panik saja. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Selindali segera mengangguk. Kaisar Naga Putih menarik pandangan dinginnya. Lalu berkata, Mariotan, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Lebih baik kamu minta istri untuk mengubur niatnya tersebut. Jika tidak, aku juga tidak bisa melindungi keluarga Tan. Ketika ucapan ini keluar, Mariotan terkejut. Selindali juga terkejut. Bahkan Kaisar Naga Putih saja tidak bisa melindungi keluarga Tan. Apakah latar belakang orang dari Jiangnan itu begitu mengerikan? Kaisar Naga, apakah kamu tidak salah? Orang itu bisa memiliki latar belakang seperti apa? Selindali tidak percaya. Seorang Louis Lu memiliki latar belakang yang besar. Hingga Kaisar Naga Putih takut padanya. Baginya, tidak peduli Vanessa Xiao atau Louis Lu, latar belakang terbesar mereka hanya keluarga Long. Sekarang petua dari keluarga Long itu juga Sekarnak. Maka keluarga Long sudah tidak menakutkan lagi. Tetapi jika didengar dari maksud Kaisar Naga Putih, sepertinya tidak seperti itu. Kaisar Naga Putih melirik Selindali dan berkata dengan nada dingin, seperti ini saja. Ingin mendengarnya atau tidak, kalian sendiri yang memutuskannya. Tetapi jika hal ini membuat masalah, aku tidak akan membantu keluarga Tan. Kamu sudah menerima. Selindali seketika kesal, dan hampir saja berkata, kamu sudah menerima uangnya. Atas dasar apa kamu tidak membantu kami? Namun untungnya Mariotan segera menutup mulutnya. Jika Kaisar Naga Putih marah, mereka pasti akan berakhir dengan buruk. Guru, di saat ini, Fan Digao yang sejak tadi terdiam tiba-tiba berkata dengan kesulitan. Didengar dari nada bicaranya, sepertinya dia sedang sangat kesakitan. Bersambung. Bab 300. Takut. Wajah Fan Digao menjadi merah. Ekspresinya terlihat kesakitan. Sebuah energi darah dengan melonjak dengan menggila. Dia berusaha menekannya, mengakibatkan urat di lehernya menonjol. Kaisar Naga Putih meliriknya. Dia mengerutkan alisnya, lalu berkata kepada Mariotan dan istrinya, kalian berdua, keluar dan tunggu. Mereka berdua tentu saja tidak berani banyak bertanya. Mereka melirik Fan Digao dengan terkejut sejenak. Kemudian pergi dari sana dengan patuh. Setelah Mariotan dan istrinya keluar, ekspresi Kaisar Naga Putih seketika menjadi muram. Dia melangkah ke depan Fan Digao. Lalu jari tangannya menekan titik akupuntur Fan Digao. 2. Kaisar Naga Putih ingin membantu Fan Digao melancarkan aliran darah di tubuh Fan Digao. Namun selanjutnya,
Energi yang mengerikan membuatnya mundur beberapa langkah. Bahkan jarinya hampir saja patah. Ini kekuatan dari energi sejati. Kenapa kamu mengusik seorang kultivator? Kedua mata Kaisar Naga Putih terlihat terkejut. Guru, aku sakit. Wajah Fan Yigao menjadi merah. Matanya seperti akan meledak, dipenuhi dengan darah. Duang. Fan Yigao berteriak. Pakaian di tubuhnya mengeluarkan energi yang mengerikan. Di waktu yang bersamaan, aliran darah merah mengalir di dadanya. Dan terakhir membentuk satu kata yang sangat mencolok. Tianxia. Tianxia. Ketika Kaisar Naga Putih melihat kata tersebut, dia sangat terkejut. Tianxia. Raja Tianxia. Reiki sejati di dalam tubuh Fan Yigao ini ditinggalkan oleh Raja Tianxia. Tubuh Kaisar Naga Putih bergetar. Wajahnya menjadi pucat. Saat ini terlihat sangat berbeda dengan wajah Fan Yigao yang pucat. Murid bajingan, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa berselisih dengan Raja Tianxia? Raja Naga Putih sangat ketakutan. Dia berteriak pada Fan Yigao. Seakan-akan dia ingin mencekik Fan Yigao hingga mati di detik selanjutnya. Setelah tulisan darah itu muncul, energi darah yang terkumpul di dalam tubuh Fan Yigao seperti telah keluar. Akhirnya dia tidak sakit lagi. Saat ini dahinya mengeluarkan keringat. Lalu dengan suara yang bergetar dia berkata, "Guru, tidak. Aku tidak mengusik Raja Tianxia." Bagaimana mungkin Kaisar Naga Putih percaya? Dia langsung meraih lehernya. Lalu energi pembunuh di tubuhnya melonjak. Dan dia berteriak, "Jika tidak mengusik Raja Tianxia, kenapa Raja Tianxia bisa meninggalkan Reiki sejati di tubuhmu? Kamu harus memberikan penjelasan padaku. Cepat." Fan Yigao ketakutan. Nafasnya seperti terhenti di saat itu. Dia serius. Dia tidak tahu apa-apa. Sejak kembali dari Jiangnan, Fan Yigao langsung datang mencari Kaisar Naga Putih. Dia sama sekali tidak bertemu dengan kultivator. Terlebih lagi bertemu dengan Raja Tianxia. Bahkan Raja Tianxia siapa? Dia juga tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Reiki sejati di tubuhnya? Fan Yigao merasa cengkraman di lehernya semakin kuat. Nafasnya semakin berat. Oksigen di otaknya sudah semakin berkurang. Bola matanya juga sudah berputar ke atas. Seakan-akan detik selanjutnya dia akan mati. Untungnya, ketika nafasnya akan segera habis, Kaisar Naga Putih melepaskannya. Dia melemparnya. Dia terbanting ke dinding, lalu mengeluarkan suara yang keras. Fan Yigao sembari menarik nafas, sembari muntah darah. Terlihat sangat mengenaskan. Kaisar Naga Putih berteriak, "Katakan lokasi yang kamu datangi. Orang yang kamu temui hari ini kepadaku. Jika kamu kelewatan satu saja, aku akan membunuhmu." Kaisar Naga Putih juga takut. Fan Yigao adalah muridnya. Dia telah mengusik Raja Tianxia. Dia sebagai guru ini pasti akan terseret. Tulisan darah itu sudah pasti peringatan dari Raja Tianxia untuk dirinya. Jadi Kaisar Naga Putih harus mencari tahu Raja Tianxia sebenarnya siapa, sehingga dia dapat lebih berhati-hati. Karena jika benar-benar mengusiknya, maka dia akan mati dengan mengenaskan tanpa sepengetahuan dirinya sendiri. Fan Yigao tidak berani menundanya lagi. Dia segera menceritakan lokasi dan setiap orang yang dia temui hari ini, termasuk Martin Tan dan Selindali. Setelah berkata, wajah Kaisar Naga Putih semakin muram. Niat membunuhnya melonjak. Dia berteriak, "Hanya itu saja? Apakah tidak ada lagi?" Orang yang Fan Yigao temui hari ini tidak banyak. Dan orang-orang yang dia sebutkan tadi tidak seperti Raja Tianxia. Fan Yigao bersujud tidak berhenti. Kemudian dengan ketakutan berkata, "Guru, semuanya sudah aku katakan.
Aku tidak kelewatan satu orang pun. Aku sangat yakin. Bahkan dia sama sekali tidak bisa menembak Raja Tianxia itu siapa. Tetapi, benar-benar hanya ada beberapa orang itu saja. Fan Gao tidak berhenti menghantam kepalanya ke atas lantai. Dan akhirnya, kepalanya seperti terhantam hingga tercerahkan. Fan Gao dengan suara yang keras berkata, "Guru, sepertinya aku tahu siapa. Siapa? Cepat katakan." "Dia adalah pertapa Tao yang ingin kamu bunuh hari ini. Dia adalah Raja Tianxia. Pasti." Setelah kepala Fan Gao terhantam, dia langsung tercerahkan dan seketika memahami semuanya. Sebelumnya Selindali berkata dia ingin membunuh seorang pertapa Tao. Tetapi setelah Fan Gao bertarung dengannya, dia menyadari Louis Lu bukanlah pertapa Tao. Fisik pertapa Tao tidak mungkin sekuat itu. Awalnya Fan Gao mengira informasi Selindali salah, menganggap pebela diri menjadi pertapa Tao. Namun sekarang dia baru terpikirkan, mungkin Louis Lu bukan pertapa Tep dan juga bukan pebela diri, tetapi seorang kultivator. Kultivator memiliki fisik dan teknik sihir yang hebat. Dan semua ini masuk akal. Reiki sejati di tubuh Fan Gao ini adalah energi yang ditinggalkan Louis Lu. Dengan kata lain, Louis Lu adalah Raja Tianxia. Tidak heran ketika dia menyerang, Louis Lu memiliki respon yang sangat cepat. Sesuai logika, seharusnya Louis Lu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Atau, mungkin dia hanya menunjukkan 10% kekuatannya saja. Yang memalukan adalah, Fan Gao ternyata masih merasa malu karena tidak bisa membunuh Louis Lu dengan 50% kekuatannya. Kelihatannya meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia juga tidak bisa mencabut satu rambut Louis Lu. Fan Gao seketika merasa ketakutan. Bersambung.